Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia dan kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Falah, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan bapak-bapak pengurus, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, para pemuda juga para remaja dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang ke-6 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di Masjid Al-Falah kita cintai ini akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, judul yang diberikan oleh FKM pada malam yang ke-6 ini adalah hikmah besar perintah sholat. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, di antara hikmah terbesar dari perintah sholat yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita kerjakan setiap lima waktunya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan terbesarnya Bapak Ibu, kalau itulah di antara hikmah salat, lantas kenapa masih banyak orang yang salat malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Masih banyak orang yang salat ribah ataupun menggunjing saudaranya yang lain. Masih banyak orang yang sholat suka fitnah, suka adu domba, merasa diri lebih baik daripada orang lain, sombong dengan ilmu yang dia miliki dan lain sebagainya. Di manakah letak salahnya? Di manakah letak kelirunya? Ataupun di mana letak hilangnya? Kita akan coba kupas ini Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu fikih terdapat 13 rukun sholat. Namun ada 3 rukun lagi dalam ilmu tauhid yang pernah kita pelajari dulu waktu kecil, namun terkadang sering terabaikan dan terlupakan. Rukun yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua adalah rukun fi'li, dan yang ketiga adalah rukun qalbi. Inilah 3 rukun dalam ilmu tauhid. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah adalah rukun qauli. Segala bentuk bacaan dalam sholat yang merupakan rukun, apakah itu Al-Fatihah, apakah itu syahadat, apakah itu salawat, mari kita larikan kepada sifat Allah yang bernama As-Sami', Allah Maha Mendengar. Ini artinya semua bacaan kita dari awal takbiratul ihram hingga salam semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin yakin bahwa seluruhnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bacaannya akan bagus. Insyaallah bacaannya akan baik. Insya Allah dia akan tidak terburu-buru dalam wajahnya. Katakan dalam Al-Fatihah sebagaimana tadi yang dibacakan oleh imam kita, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa perlu kita larikan kepada sifat Allah yang namanya sering Bapak Ibu? Karena masih banyak di luar sana yang sholatnya terburu-buru. Pada sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah pekerjaan setan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tahu semua bacaan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi Al-Fatihah ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, hamba-Ku sedang memujiku. Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, hamba-Ku menyanjungku. Ketika kita bacakan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hamba-Ku memuliakan. Jadi setiap lafaz kita dalam Al-Fatihah ini insya Allah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Darikan kepada sifat Allah Sami, tidak ada satupun bacaan kita yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang mukmin merasa bacaan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan membaca dengan sebaik-baik mungkin dari awal hingga penghujung salat. Yang kedua adalah rukun fi'li. Apapun perbuatan kita dalam salat, apakah itu ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, darikan kepada sifat Allah yang bernama Al-Basir, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak berburu-buru dalam ruku, dalam sujud. Kenapa? Tentu kita paham bahwa tumanina adalah bagian daripada sholat. Apalagi sholat tarawih di kampung. Ayo Bapak Ibu, saat kecil-kecil dulu kadang-kadang Pak, semuanya serba terburu-buru, semuanya serba cepat. Bahkan kita lihat dalam YouTube itu ada tayangan sholat tarawih tercepat di Indonesia. Kalau tidak salah kami bacakan tadi 23 rakaat, waktunya kurang lebih 13 menit. Bapak Ibu sekalian, lantas di mana letak khusyuknya, di mana letak kita mengetahui Allah, mendengar dan perhatikan gerak tubuh kita selama dalam sholat. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah rukun qalbi. Niat kita, khusyuk kita, tawadhu kita, mengalihkan kepada sifat Allah yang bernama Al-Alim, yakni Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, kalau dalam sholat bacaan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, rukuk kita, sujud kita, i'tidal kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, khusyuk kita, tawadhu kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak tahu perbuatan kita di luar salat? Kalau kita yakin dalam salat Allah tahu, tentu di luar itu pun Allah tahu. Kalau sudah demikian, seorang mukmin merasa kemanapun dia pergi diawasi, didengar, diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan mikir-mikir untuk bermaksiat kepada Allah. Kita contoh misalnya Bapak Ibu mau menggunjing orang dari dalam puasa, baru mengucapkan kata-kata gunjingan, dia sekedar saja Allah Maha mendengar. Mau sedikit memfitnah orang ataupun merasa dirinya lebih daripada orang lain dalam hal ilmu, kekayaan dan lain sebagainya, dia tahu Allah juga Maha melihat tindak tanduknya. Artinya dalam hatinya untuk begitu dia juga Maha tahu bahwa Allah Maha tahu semua yang dia lakukan, baik itu diucapkan ataupun tidak. Kalau seorang mukmin sudah merasa bahwa segala ucapannya, segala tindak tanduknya, segala niatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan mawas diri. Barulah kita sampai kepada intisari daripada sholat, yakni sholat mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Sekali lagi, dalam sholat dia tahu Allah dengar, dia tahu Allah memperhatikan, dan dia tahu Allah Maha mengetahui segala isi hati. Pun demikian, kemanapun dia berada, kemanapun dia melangkah, apakah saat sendirian, apakah di keramaian, apakah saat di rumah, ataupun saat di kantoran, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha menatap, Maha melihat, dan Maha mengetahui apa yang dia kerjakan. Dengan demikian dia akan mawas diri, dia akan menjaga diri, dia akan koreksi diri bahwa sesungguhnya tidak ada satu pun perbuatannya yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kedua CCTV yakni malaikat raqib dan atid akan menulis dan mencatat apa yang dia kerjakan. Karena nanti sesungguhnya semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji debu pun kebaikan yang kita kerjakan, pasti kebaikannya akan kembali kepada kita. Namun sebaliknya, sebiji debu pun dosa dan kesalahan yang kita perbuat, maka sesungguhnya azab dan dosanya akan kembali juga kepada kita. Inilah kita dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya untuk kami pribadi dan untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Akan bingung meresap-resap, akan mati dalam perahu, terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa yang tahu. Kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.